Ini bulan Ramadan dikatakan oleh ulama adalah bulan dari kata ramad atau rumidha, yaitu pembakaran atau panas. Artinya sebagian ulama mengartikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang dikatakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang dimana nanti dikatakan dalam satu kisah di hari kiamat ada seorang pendosa yang pengen minta ampun sama Allah. Wahai Abul Bashar, wahai Nabi Adam, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk diberikan kepada kami. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Nabi Adam gak bisa tolong. Datang lagi ini pendosa kepada Nabi Nuh, jawabannya juga sama, nafsi nafsi. Datang lagi kepada Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai juga kepada Nabi Nuh. Semuanya menjawab dengan kata-kata nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Nabi-nabi gak bisa tolong ini pendosa. Tapi bayangin, dari semua nabi, nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Tapi yang gak wajib kita ketahui itu ada banyak. 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Dari semua nabi itu ada satu nabi terakhir yang datang kepada seorang pendosa ini mengatakan analaha, analaha, analaha. Aku milikmu dan aku yang akan memberikan syafaat kepadamu. Dari semua nabi yang mengatakan nafsi-nafsi, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pengen menolong ini orang. Akhirnya ditolong sama nabi. Doa nabi pasti diijabah sama Allah. Nabi Muhammad minta sama Allah, dikabulin sama Allah. Diampunin ini seorang pendosa. Makanya ini luar biasa. Di bulan suci Ramadan yang mulia, bulan ini dikatakan di dalam hadis yang sahih, awaluhu rahmah. Fase awalnya itu adalah rahmah, artinya kasih sayang Allah. Ini kita semua rasakan hari ini. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahan fasenya ialah maghfirah, ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, akhir daripada fase tersebut adalah pembebasan daripada api neraka. Nah, ini yang sekarang ada di alam barzakh, yang sekarang ada di sana, yang sudah meninggal dunia, merasakan yang namanya nikmat Ramadan. Artinya bukan cuma kita aja yang hidup sekarang ngerasain nikmat Ramadan, barokah yang luar biasa. Tapi orang yang di dalam kubur juga merasakan yang namanya nikmat Ramadan. Gak ditanya sama malaikat, dikasih keluasan sama malaikat, dikasih kemudahan sama malaikat. Kurang berkah gimana lagi ini bulan suci Ramadan. Awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat. Ini semua rahmat bukan kepada umat Nabi Muhammad saja, kepada non muslim kena juga rahmat dari Allah. Bayangin, di bulan suci Ramadan kalau kita pengen ngambil contoh sedikit, ini ada dagangan. Berkah apa enggak di bulan suci Ramadan? Laku apa enggak? Laku. Non muslim yang berdagang juga lah laku. Untuk berbuka, untuk bersahur, semuanya akan laku. Ini barokahnya Ramadan. Makanya di pertengahan juga ada yang namanya maghfirah, ampunan dari Allah. Nah, ayo sama-sama. Mungkin barangkali di bulan Ramadan sebelumnya kita ini semua lalai. Mungkin kita ini selama ini bisa nahan lapar dan haus. Mungkin selama ini kita bisa nahan yang namanya hawa nafsu kita. Tapi ini yang paling bahaya. Lidah kita, mulut kita yang paling bahaya. Makanya dalam kitab Fathul Qarib dikatakan ada 3 kesunahan puasa. Yang paling terakhir ini yang paling tekankan. Wa tarkul minal hujri minal kalam. Ini hindarin sama yang namanya bicara atau ngomong hal-hal yang gak manfaat. Hindarin daripada hal-hal bicara yang namanya kotor, jorok. Hindarin. Di bulan suci Ramadan maupun bukan di bulan suci Ramadan. Kalau orang berkata kasar di bulan suci Ramadan, berkata hal-hal yang gak manfaat di bulan suci Ramadan, kata ulama gak batal puasanya. Tapi yang menjadi poin terpenting adalah apa? Ketika ia berkata hal-hal yang gak manfaat, ia mengatakan hal-hal yang gak baik, berkata kasar, pahalanya bisa berkurang. Pahala puasa bisa berkurang ataupun bisa hilang.
Makanya kata Nabi dulu dalam hadisnya beliau katakan, berapa banyak dari umatku mereka itu berpuasa, tapi yang mereka dapatkan itu cuma nahan lapar dan haus saja. Gak dapat yang namanya pahala puasa. Ini yang paling bahaya, apalagi akhir zaman. Zaman udah modern, luar biasa. HP yang kita pegang itu maftuh, terbuka. Kita bisa ngelihat hal-hal yang baik di HP kita. Kita juga bisa melihat hal-hal yang buruk di HP kita. Ada hal-hal yang membawa kita kepada positif di dalam HP kita, ada juga yang membawa kepada hal negatif di HP kita. Kadang tangan ini bisa dapat pahala dari HP, misalkan ngelihat hal-hal yang baik, berzikir, bersolawat sama Nabi Muhammad, tapi bisa juga maksiat kepada Allah. Melihat pandangan yang haram, mendengar hal-hal yang haram dari HP. Nah ini dia. Makanya sama-sama ayo di bulan suci Ramadan hindari hal-hal yang gak manfaat. Hindari perkataan yang tidak manfaat. Barangkali di tahun sebelumnya kita ini belum sesempurna yang bisa kita kira. Artinya kita ini puasa kita belum berkualitas. Puasa gak berkualitas gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita puasa kita ini cuma nahan lapar dan haus seperti yang saya jelaskan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Mari sama-sama kita lihat kembali, kita bahas kembali bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, Syahrul Ramadan, Syahru ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Artinya bulan suci Ramadan cuma khusus untuk umat Nabi Muhammad. Bayangin, ini bulan suci Ramadan, tadi di awalnya rahmah, di pertengahannya maghfirah. Turun yang namanya ampunan dari Allah. Artinya apa? Ketemu sama Lailatul Qadar. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita ketemu sama Lailatul Qadar dan bisa merasakan yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini luar biasa. Nanti di akhir lagi itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Makanya sama-sama kita lihat kembali ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama ada yang namanya perang Badar. Ini perang bersejarah. Umat Islam pasukannya nggak banyak, melawan pasukan yang non Muslim dan itu lebih banyak daripada pasukan Islam. Dan bisa insya Allah setelah ini kita akan melihat daripada membaca kembali, melihat lagi sirahnya Nabi Muhammad, perjalanan beliau ketika perang Badar. Itu luar biasa Allah kasih pertolongan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan turun Al-Quran. Nah ini yang paling penting. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan suci Ramadan turun satu petunjuk. Ini jadi risalah, jadi sebuah petunjuk bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad. Nah kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, pertanyaannya berapa banyak di antara kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi kita masih belum bisa membaca Al-Quran. Gak bisa baca Al-Quran bukan karena kemampuannya, tapi gak bisa baca Al-Quran karena kagak pengen bisa. Gak pernah pengen usaha, gak pengen berusaha untuk dekat sama Allah. Berapa banyak di zaman sekarang anak-anak muda, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, yang ketika ditanya satu aja bacain satu surat, dia kagak bisa. Jangankan baca surat, Iqra aja masih terbata-bata. Bukan karena dia gak bisa, tapi karena dia gak pernah diajarkan untuk membaca Al-Quran. Gak pernah diajarkan dibawa kepada guru-guru. Gak pernah diajarkan dibawa kepada guru-guru ngaji. Nah ini kemana umat Nabi Muhammad? Ini bulan luar biasa turun Al-Quran. Keutamaannya membaca Al-Quran luar biasa. Tapi masih banyak umat Nabi Muhammad yang lalai, yang lupa sama Al-Quran, yang lupa sama petunjuk bagi dirinya. Kita lihat di zaman sekarang banyak idola yang bisa kita jadikan idola yang baik dalam diri kita. Tapi bisa nggak kita yang namanya nemuin idola yang dimana ia bawa Al-Quran kemana-mana? Artinya di dalam dirinya itu dibawa Al-Quran kemana-mana. Jarang yang ada. Bahkan sangat susah. Cuma Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Artinya orang yang dekat dengan Al-Quran dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang dekat dengan Al-Quran dekat dengan Allah. Karena Nabi Muhammad mencintai orang yang bisa membaca Al-Quran bahkan bisa mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kata Nabi.
Sebaik-baik dari kalian yang bisa belajar Al-Quran, bisa baca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kata Nabi sebaik-baiknya manusia. Nabi Muhammad cinta kepada dia. Kalau Nabi udah cinta sama seseorang hamba, Nabi sudah cinta sama salah satu umatnya, maka Allah juga akan mencintainya.